Baru saya lihat menu, nggak lama saya lihat Mirna udah Mel? Hi guys, and welcome back to Story Lala. So stay on my channel. Nah, bagaimana teman-teman? Lihat trailer film dari Cyanida dan berita persidangan kasus Cyanida Mirna. Kok Story Lala ngaitkan film serial Cyanida sama berita kematian Mirna kopi Cyanida? Jadi, serial Cyanida ini ternyata produsernya mengatakan bahwa serial film Cyanida itu bukan berdasarkan kisah nyata yang diambil dari kasus kopi maut Mirna Salihin, melainkan serial ini bercerita tentang fiktif belaka, tidak ada kaitannya. Tetapi ayahnya Mirna Salihin menimbulkan nih kontroversi bahwa dia tidak terima. Dia mengatakan bahwa serial Cyanida itu berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh Mirna seusai dia meneguk kopi Cyanida. Nah, kalian mungkin juga berargumen bahwa film Cyanida ini diangkat dari kisah nyata. Tetapi tegas produsernya bilang bahwa ini adalah cerita fiktif belaka. Nah, kita bahas ya bagaimana ayahnya si Mirna ini bisa mengatakan bahwa serial Cyanida itu adalah cerita nyata dari apa yang dialami oleh anak tercintanya. Oke, check it out. Susah buat ngajak kamu ke sana. What the hell did you order? Mel. Mel? Mel! Dia cuma minum kopi. Kita bahas dulu nih serial Cyanida. Jadi di dalam trailernya itu, kalau misalkan gue cari informasinya gitu kan di detik.com atau di liputan 6 tentang peristiwa kasus 5 tahun yang lalu tentang Cyanida ini, dari filmnya aja kita melihat bahwa ada emang kesamaan alur cerita antara cerita nyata sama cerita fiktif. Itu emang nggak bisa dibedakan gitu. Di situ sangat-sangat menggambarkan bahwa itu yang terjadi kepada Mirna Salihin selesai dia meminum seteguk kopi. Nah, disinilah terjadi kontroversi antara produser MVP dengan ayahnya Mirna Salihin. Baiklah teman-teman, itu tadi kita udah ngebahas sedikit bocoran apakah film serial Cyanida itu diangkat dari kisah nyata. Ternyata tidak, itu hanya cerita fiktif belaka. Baiklah, kita lanjut kepada kisah nyatanya gitu kan, biar nggak argumennya kuat. 5 tahun kasus kopi Cyanida Mirna Salihin dan Jessica Kumala Wongso diberatkan sebagai tersangka atas kematian Mirna Salihin. Jadi ini kasus emang dibilang panjang ya, sampai 5 tahun baru kelar kasusnya dan baru dapat titik terang bahwa sahabatnya lah sendiri yang menghabisi nyawa Mirna Salihin. Wayan Mirna Salihin tewas selesai menyerumput es kopi Vietnam. Ternyata es kopi Vietnam sudah diberikan racun cyanida dengan seseorang. Sebelum dia wafat, dia bertemu dengan teman kuliahnya, 2 orang yang bernama Jessica Kumala Wongso dan Hani di sebuah cafe Oliver Grand Indonesia. Nah, di sana mereka reunian dan memesan beberapa kopi. Setelah meminum kopi itu, Mirna langsung memegang tenggorokan dan dianya kejang-kejang, tidak sadarkan diri, dari mulutnya keluar busa. Mirna Salihin menghembuskan nafas terakhirnya ketika di perjalanan rumah sakit Abdi Waluyo.
Dan hasil penyelidikannya pun polisi mengungkapkan bahwa di kopi Mirna terdapat racun sianida. Siapakah yang menaruh racun tersebut? Setelah melakukan berbagai pemeriksaan dan kesaksian, polisi pun menemukan titik terang atas kasus kematiannya Mirna dan polisi menetapkan satu tersangka, yakni orang yang sangat dekat dengan Mirna Salihin. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Jessica ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 20 tahun penjara. Ia pun mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jadi Kak, kasusnya si Mirna ini sempat menjadi sebuah misteri karena Jessica Kumala Wongso itu sangat cerdas sekali. Dia terus memutarbalikan fakta atas kesalahannya. Dia terus berbohong untuk menutupi satu kesalahan dan kesalahan lainnya. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah, gitu kan. Nah, jadi dianya ini kayaknya ada skill-skill kriminalnya gitu ya. Jadi inilah beberapa saksi yang memberatkan bahwa Jessica lah dalang dibalik pembunuhan berencana yang dilakukan kepada Mirna Salihin. Di suatu hari di sebuah kafe pada jam 4 sore di Grand Indonesia, tepatnya di Cafe Oliver, si Jessica ini datang duluan Kak ke kafe itu. Terus dia langsung memesan kopi dan membayarnya. Pihak pengadilan pun mendatangkan karyawan yang bekerja di Cafe Oliver. Prilia Cindy Cornelia itu sebagai resepsionis Cafe Oliver. Sedangkan Marlon Alex N dan Agus Triono itu adalah waiters cafe. Dan orang cafe juga mengatakan bahwa Jessica tidak ada pilihan lain lagi selain dia duduk di meja nomor 54 untuk menunggu temannya. Jadi pegawai Oliver itu juga menyelidiki ada apa dengan es kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna Salihin. Ternyata pegawai Cafe Oliver mengungkapkan bahwa kopi yang dipesan oleh Jessica itu tidak seperti biasa es kopi Vietnam itu. Warnanya kekuningan dan berbau. Itu diungkapkan mereka pada tanggal 28 Juli 2016. Tentunya ini belum meyakinkan bahwa itu benar-benar Jessica yang melakukannya ya. Kita lanjut ke saksi berikutnya. Nah, pada tanggal 12 Juli 2016 nih Kak, keluarganya Mirna pun ikut bersaksi atas tuduhan kepada Jessica. Jadi keluarganya itu menerangkan bahwa ada suatu kejanggalan dari tingkah lakunya Jessica. Wah, apa tuh? Ayah Mirna, Edi Darmawan, mengatakan bahwa tingkah laku Jessica ini sangat mencurigakan sekali. Ayahnya si Mirna ini menuturkan bahwa Jessica itu katanya memiliki penyakit asma, tetapi aktivitasnya Jessica lancar-lancar saja. Ayahnya Mirna Salihin itu mengamati tingkah laku Jessica saat Jessica berada di rumah sakit. Keanehan lainnya adalah Darmawan melihat si Jessica ini keliling-keliling di sekitaran rumah sakit saat mereka lagi berbicara. Ketika itu juga si Jessica ini menghilang seusai dia berkeliling-keliling di rumah sakit. Darmawan pun mengatakan bahwa Jessica itu berbicara dengan tenang saat ia dan Mirna di rumah sakit dan juga tidak ada terpancar rasa kesedihan sedikit pun di wajahnya si Jessica. Padahal kan Jessica sama si Mirna ini udah bestie forever gitu kan. Sementara itu, saudara kembarnya Mirna Salihin ini, Cindy Salihin, dikirimkan sebuah berita tentang es kopi Vietnam beracun. Pesan singkat itu diterima Sandy ketika Mirna telah meninggal dunia. Sandy mengatakan bahwa si Jessica ini sengaja nih ngirim link berita itu. Diisi berita itu adalah bahwa di negaranya itu juga terdapat es kopi Vietnam beracun.
I know, Bo, kenapa si Jessica ini mengirimkan sebuah artikel berita berisi es kopi Vietnam beracun? Karena si Jessica itu takut ketahuan, jadi dibuatnya lah berita seepik mungkin dikirimkan ke Sandi Salihin bahwa Jessica itu mati bukan keracunan karena sianida yang dicampur adukan ke dalam kopi yang diminumnya, tetapi itu pure es kopi Vietnam itu emang beracun dari sononya. Hebat juga nih anak. Keganjalan juga diungkapkan pada manajer kafe pada tanggal 20 Juli 2016. Mereka mengatakan bahwa si Jessica tidak menolong si Mirna Salihin ketika dia kejang-kejang. Oke, di situ mulai ada sih sedikit demi sedikit titik terangnya gitu kan. Katanya Mirna takut sama si Jessica. Apakah Jessica Dracula menggigit? Oke, kita dengarkan. Sebelum peristiwa 6 Januari 2016, ternyata si Arif, suaminya si Mirna, ini membuntuti kemana perginya si Mirna. Dia bertemu di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan spesifik antara Jessica dan Mirna. Pada bulan Oktober ternyata Mirna ini curhat sama si suaminya bahwa Jessica itu marah-marah besar sama si Mirna. Kira-kira ada permasalahan apa antara mereka berdua ini ya? Ternyata Mirna itu dimarahin sama si Jessica karena Jessica itu tidak terima dengan nasihat yang diberikan oleh Mirna kepada Jessica tentang hubungan asmaranya bersama pacar Jessica. Kala itu pada 2014 di bulan Oktober, selesai Jessica itu ngamuk sama si Mirna, Jessica pun meninggalkan Mirna sendirian di pertemuan mereka di sebuah kafe. Pertemuan itu sudah beberapa tahun silam ketika mereka bertemu di Australia. Namun ketika di Kelapa Gading, Jessica ini malah curhat kembali kepada Mirna. Terus si Jessica bilang ke Mirna, Besti, cariin gue pacar dong. Gitu. Tapi kala itu si Mirna itu takut sama si Jessica. Mungkin ya maybe si Mirna ini udah ada bau-bau atau perasaan yang gak enak gitu dengan si Jessica. Kok kemarin dia itu marah besar, ngamuk gitu kan. Kok tiba-tiba datang lagi terus baik dan langsung bilang cariin gue pacar dong. Pada tahun 2014 di Sydney, tepatnya di Australia, Jessica itu ngamuk sama si Mirna. Tapi pada tahun 2015 di Kelapa Gading 1 tahun yang lalu, si Jessica datang kepada Mirna dan minta dicarikan pacar. Pada tanggal 6 Januari 2016, si Mirna ini sebenarnya tidak mau ketemu sama si Jessica karena dianya takut gitu kan. Karena itu si Mirna ini menunggu teman satunya lagi yang bernama Hani untuk menemui si Jessica di Cafe Oliver Grand Indonesia. Tetapi apa boleh buat gitu kan, bukan dibunuh secara fisik, digorok gitu kan, tetapi digorok melalui racun sianida. Nah, kesaksian bahwa di sini dikatakan ada titik terangnya nih, bahwa si Jessica ini sengaja melakukan hal tersebut karena kesal sama si Mirna gitu, dendam di masa lalu. Ini lebih terang dan lebih jelas lagi nih. Ada saksi ahli dan saksi masa lalunya si Jessica. Sebenarnya Jessica ini ada masa lalu apa gitu kan. Nih, pada tanggal 10 Agustus kita jelaskan secara rinci aja ya. Kalau bahasan yang gue ambil dari Kompas.com ini itu bahasanya mungkin hebat. Oke. Jadi salah satu pegawai Cafe Oliver itu didatangi nih sama polisi. Dan polisi bilang, coba kita cek CCTV yang ada di Cafe Oliver, sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Di video itu terlihat sekali bahwa Jessica itu menggaruk-garuk tangannya
Nah, menurut saksi, Jessica kenapa menggaruk-garuk tangannya itu bukan karena gatal dapat rejeki nomplok duit ya, bukan. Itu karena racun sianida yang tertempel di tangannya, makanya digaruk-garuknya. Biasanya sih kan emak-emak kalau garuk-garuk tangan suka bilang, wah dapat uang nih. Kalau si Jessica enggak. Nah, ketika dia menggaruk-garuk tangannya itu, dia tampak celingak-celingukan, garuk-garuk kayak gini, kayak takut banget ada orang yang mengintai dia atau melihat dia sedang menggaruk tangan gitu kan. Kalau kita nggak bersalah sih biasa aja gitu kan, menggaruk tangan. Kok aku jadi garuk-garuk tangan gitu kan. Oh, sorry gengs, tadi ada kesalahan teknisi ya, mati lampu. Jangan dijawab. Maklum, iklan. Oke, lanjut. Ahli toksikologi mengatakan bahwa kenapa Jessica itu menggaruk-garuk tangannya, Jessica kecepritan nih sama si racun sianida, makanya dia garuk-garuk tangannya. Oh, berarti gatel ya kalau kecipratan si racun sianida itu. Semakin memberatkan Jessica nih. Nah, ini kayaknya titik terang yang amat terang gitu kan, kayak lighting. Semakin memberatkan Jessica bahwa seorang dokter psikolog mengatakan bahwa Jessica ini ada gangguan kesehatan jiwa. Antonia Rati Anjayani selaku dokter psikolognya si Jessica Kumala Wongso mengungkapkan pada tanggal 15 Agustus 2016. Tapi menurut Antonia, Jessica ini adalah orang yang tenang, cerdas, pendiam, dan smart girl, juga percaya diri. Nah, dia juga mengatakan bahwa si Jessica ini memiliki kepribadian, nih, lo bisa lihat tulisannya di sini nih. Jadi, penderita yang mengalami penyakit itu, mereka sering kali menggunakan kebohongan untuk berdalih dan lari dari masalah yang terjadi. So, sehari berselang waktu, pengadilan juga mendatangkan seorang dokter forensik dari Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo yang bernama Natalia Widiasi Raharjati yang pernah memeriksa kesehatan mental Jessica. Dia pun mengatakan bahwa Jessica ini memiliki perilaku kekerasan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dia juga menuturkan bahwa Jessica ini pernah melakukan pencobaan bunuh diri beberapa kali. Wah, ini kayaknya mentalnya ini yang kena ini. Pasti gue udah mengklaim nih ya, bahwa Jessica ini sama kasus-kasus yang dibahas di Story Lala. Kalau kasus pembunuhan criminal case, pasti ini orangnya ini memiliki sebuah penyakit mental like this, ini skizofrenia gitu kan. Karena ketika gue mengangkat kasus-kasus kriminal, kalau kematiannya itu menjanggal dan kematiannya itu lama banget menemukan titik terang, ini pelakunya cerdas dan memiliki penyakit mental. Ya, begitulah. Kayaknya si Jessica ini salah satunya. Oke. Ini ya gengs. Maaf gue nyontek sedikit. Hal yang dikatakan oleh psikiater dari forensik itu juga diperkuat oleh salah satu polisi yang berada di New South Wales. Nah, polisi itu juga mengatakan bahwa adanya catatan-catatan kriminal yang terjadi kepada Jessica, semuanya itu adalah percobaan bunuh diri. Jadi, ini kasus yang bisa dibilang panjang ya yang ada di Indonesia. Karena ini juga melibatkan keadilan yang ada di luar negeri juga gitu kan. Iya bisa dibilang begitulah gitu kan. Nah, jadi sebanyak 32 persidangan dan puluhan saksi barulah ditetapkan kalau Jessica ini dalang di balik semua itu. Akhirnya Jessica pun ditetapkan di penjara dengan hukuman 20 tahun penjara atas kasus criminal case pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin.
Oke guys, itu tadilah pembahasan yang cukup akhirnya juga mengatakan bahwa pelakunya memiliki tidak kesehatan mental. Ya seperti kasus-kasus kriminal yang dibahas di Story Lala. Oke gengs, ketika kalian pengen banget membuat sesuatu, cobalah kalian pikir dulu sebelum sesuatu itu menjadi bumerang malapetaka untuk kalian sendiri. Berteman baiklah dan ya ikhlas dengan segala hal, bahwa ikhlas itu emang berat gitu kan, emang berat. Banyak-banyak istighfar. Thank you very much for watching, see you the next video. Jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share. So kalau kalian ada story menarik dan rekomendasi story, kalian bisa klik judul storynya di kolom komentar. Nanti aku ceritain khusus buat kalian yang request. You have to try. Oke, bye bye. Ingat ya, karena yang manis itu hanya milik Lala seorang.